Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf dimanapun saja berada. Kembali bersama podcast Daily Podcast ya, bersama Gerakan Wakaf Indonesia. Gimana kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat ya untuk bisa menebarkan wakaf di kalangan milenial tentunya. Nah, di kesempatan ini, Sobat Wakaf, kita akan ngobrol seputar wakaf. Kalau kemarin kita sudah ngobrolin tentang ada berbagai macam wakaf begitu ya, yang biasa kita obrolin itu mulai dari wakaf tanah, kemudian wakaf kuburan, wakaf madrasah, dan yang saat ini ternyata ada wakaf-wakaf bentuk lain Sobat Wakaf ya. Apa itu begitu ya? Dan sekarang itu juga ada wakaf asuransi. Nah, seperti apa begitu ya? Asuransi sendiri pun banyak orang yang belum tahu Pak Arsa ya. Apalagi kalau wakaf ini yang manfaatnya sangat luar biasa sekali, itu digabung dengan adanya asuransi syariah ya. Seperti apa kita sudah bersama kesempatan kali ini ada Pak Harsa Martana, beliau Head Syariah Unit Manulife Indonesia, langsung dari kita datangkan dari Jakarta Pak ya. Oke. Assalamualaikum Pak Harsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dani. Kabar baik ya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar juga Sobat Wakaf? Alhamdulillah insya Allah. Kalau Sobat Wakaf kayaknya baru pertama kali nih lihat Pak Arsa. Oh gitu. Tapi kalau untuk yang mitra dari Gerakan Wakaf, kita kan sudah bersama beberapa acara Pak ya. Betul. Mulai dari Gerakan Wakaf Indonesia, ataupun juga kemarin itu ada Festival Wakaf Indonesia. Jadi mungkin dari Sobat Wakaf yang sudah melihat ya beberapa kali acara, sudah tidak asing lagi dengan Pak Arsa ini ya, yang akan membahas tentang asuransi sendiri. Gimana sih Pak asuransi syariah itu sendiri? Ada orang yang mungkin nggak tahu asuransi, lah ini malah digabung dengan wakaf ini. Gimana Pak Arsa? Oke, jadi Mas Dani dan Sobat Wakaf, kadang-kadang orang menyamakan gitu ya, asuransi itu ya cuma satu, asuransi jiwa, konvensional dan syariah sama. Tapi saya boleh bedakan asuransi syariah dan non syariah. Bedanya adalah kalau di asuransi syariah konsepnya tolong menolong. Kemudian basicnya dasarnya adalah sharing risk, berbagi resiko. Di produk asuransi non syariah itu sifatnya adalah transfer risk. Kalau Mas Dani, saya punya resiko, kemudian terjadi transaksi jual beli. Perusahaan ini sebagai penanggung. Tapi kalau di syariah tidak ada yang namanya penanggung, karena resikonya berbagi semua dan perusahaan sebagai pengelola. Pengelola apa? Dana tabaru atau dana kebajikan. Jadi kalau Mas Dani dengan saya sama-sama menjadi peserta, kemudian ada Pak Lukas di Papua, Kang Asep di Bandung, kemudian mengalami resiko, yang bayar bukan perusahaan tapi kita, jadi pahalanya mengalir kepada kita. Itu Mas Dani. Nah, kalau dikaitkan dengan wakaf, mungkin Sobat Wakaf tahu bahwa asuransi itu dimiliki bukan karena ada yang meninggal, tapi karena ada yang ditinggalkan dan harus tetap hidup. Nah, santunan atau mungkin lebih familiar dikenal dengan uang pertanggungan itu diberikan ketika pemegang polis atau tertanggung meninggal kepada keluarga. Nah ini menariknya adalah selain kepada keluarga juga manfaat asuransi ini bisa diwakafkan. Jadi dari santunan yang pertama, kemudian dari ada beberapa hal ya, mungkin kalau di perusahaan kami di Manulife, dari manfaat loyalitas, dari nilai investasi, atau nanti kita akan kembangkan dari surplus underwriting. Nah ini yang menarik. Mungkin di podcast selanjutnya kita bahas ya. Boleh Pak. Akan berseri nanti insya Allah. Waduh, siap. Begitu Mas Dani. Oke, jadi perbedaan sangat beda berarti Pak ya antara asuransi konven dengan syariah. Betul. Ada masyarakat itu yang masih mengenal bahwa asuransi itu ya sama, konven semua. Betul. Tapi ternyata sangat berbeda begitu Sangat ya. berbeda. Dan syariah ini berarti legal Pak Arsa ya. Yes. Alhamdulillah juga sebagai salah satu syarat di mana kita memiliki produk asuransi syariah adalah mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI dan kita sudah dapatkan di tahun 2009 dan kalau terkait dengan peluncuran produk, ketentuan, pemasaran dan lain-lain harus diatur, harus menyesuaikan dan diatur dalam tidak hanya peraturan OJK tapi juga menyesuaikan dengan fatwa DSN MUI. Jadi kita sudah sah dan kita juga diawasi jauh lebih ketat daripada asuransi non syariah, di mana kalau di asuransi syariah kita ada Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Syariah itu bukan bagian dari organisasi perusahaan asuransi, tapi merupakan perpanjangan tangan dari DSN MUI yang setiap bulan mengawasi, kemudian mensupervisi proses pemasaran, laporan keuangan, dan aspek-aspek yang terkait dengan asuransi jiwa syariah. Oke, jadi begitu Sobat Wakaf begitu ya, sedikit tentang perbedaan antara konvensional dengan syariah dan ternyata ini halal dan juga legal Pak Arsa. Jadi nggak usah khawatir ketika Sobat Wakaf akan mencari asuransi, maka insya Allah yang paling berkah adalah memilih asuransi syariah dan asuransi itu Manulife Indonesia. Yes. Gitu, Pak, ya. Nah, gimana sih Pak Arsa ceritanya
kok bisa sampai beberapa kali itu mengadakan acara dengan Gerakan Wakaf Indonesia? Ya, jadi alhamdulillah Manulife Indonesia, khususnya Manulife Indonesia Unit Syariah telah bekerja sama dengan Gerakan Wakaf Indonesia sebagai mitra kenaziran, gitu. Khususnya bagi sobat-sobat wakaf yang ingin berwakaf, mungkin kalau kita berwakaf dalam bentuk wakaf uang gitu ya, nominalnya 1 bulan 1 juta, setahun 12 juta, tapi dengan wakaf manfaat polis asuransi jiwa syariah itu nominalnya jauh lebih besar. Karena jika contoh ada memiliki dalam bentuk transaksi akad gitu ya, antara peserta dengan perusahaan kami di Manulife Indonesia, nanti akan dibikinkan ilustrasi berapa jumlah santunannya, disesuaikan dengan profilnya. Ya rata-rata sih yang kita sudah wakafkan di atas 1 miliar. Bayangkan kalau kita memiliki pahala yang besar gitu ya, 1 miliar. Tidak semuanya mungkin ya yang diberikan karena faktanya adalah asuransi benefitnya yang paling utama diberikan kepada keluarga. 50% ya umumnya para pewakaf manfaat asuransi itu diberikan kepada nazir yaitu GWI, dan ini disesuaikan dengan pilihan masing-masing peserta atau yang akan mewakafkan ya. Dan ini sifatnya nanti wakaf produktif sehingga bisa dirasakan baik bagi keluarga, khususnya bagi umat, gitu Mas. Oke, jadi gambarannya para sobat wakaf begitu ya, ketika mungkin Anda ikut asuransi syariah begitu, kemudian meninggal Pak ya, itu maka akan ada seperti bagian untuk wakaf dan bagian untuk ahli waris atau keluarga begitu ya. Bahkan sebetulnya wakaf manfaat asuransi jiwa ini adalah wakaf yang tepat menurut saya, karena kalau kita hidup, kita bersedekah, berinfak, zakat, ya zakat itu wajib. Nah, ketika meninggal dunia dalam bentuk wakaf nominalnya besar, dan itu bisa misalnya kita bikin wakaf dalam bentuk sawah, ternak, perkebunan dan lain-lain. Itu luar biasa. Masya Allah. Pak, ini kan ada mungkin sebagian dari sobat wakaf itu baru mengenal tentang asuransi syariah yang itu digabungkan dengan wakaf sendiri Pak ya. Ada nggak Pak mungkin yang sudah dikerjasamakan dengan Gerakan Wakaf Indonesia dan sudah diberikan manfaat Pak ketika itu? Karena memang kerjasamanya baru kita lakukan selama 2 tahun ini, alhamdulillah ya. Jadi memang belum ada contoh santunan kemudian diwakafkan dalam bentuk yang disesuaikan dengan pilihan peserta. Belum ada sih Mas Dani. Insya Allah kita akan menebarkan kebaikan wakaf manfaat asuransi ini semakin hari semakin besar, karena Manulife Indonesia juga fokus untuk menerbitkan produk-produk baru. Ya tidak hanya produk yang dikaitkan dengan investasi, tapi produk tradisional yang manfaatnya jauh lebih cepat diterima oleh peserta gitu. Oh iya, jadi gitu ya sobat wakaf ya, manfaatnya tentu luar biasa sekali karena ketika manusia itu meninggal tidak lain maka harus punya nilai manfaat yang harus terus bisa mengalir. Salah satunya pahala dari berwakaf itu sendiri begitu ya. Ada anak yang solih, kemudian ada juga harta yang bisa bermanfaat, terus ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau misalkan dua ini tidak mungkin, Bapak Ibu atau para sobat wakaf, maka satunya ini yang paling gampang, ikut asuransi syariah, dan ketika kita meninggal ada investasi abadi yang terus mengalir sampai akhir hayat, dan keluarga pun juga dapat begitu ya Pak Arsa ya? Iya betul sekali. Kalau bicara tentang program-program dari asuransi syariah, terutama Manulife Indonesia itu seperti apa Pak? Ya, umumnya masyarakat Indonesia melihat asuransi itu terbatas ketika meninggal dunia, kemudian muncul santunan atau uang bertanggungan. Nah, di Manulife Indonesia tidak hanya asuransi untuk proteksi finansial atau asuransi jiwa, tapi juga kita memiliki asuransi kesehatan syariah, asuransi sakit kritis syariah, kemudian insya Allah dalam waktu dekat kita akan meluncurkan produk asuransi jiwa tradisional syariah, di mana ini dengan biaya affordable, kemudian santunannya juga lumayan bisa digunakan untuk wakaf dengan berbagai macam program yang nanti akan dikaitkan dengan program-program yang ada di GWI. Kita kategori tipe-tipe produk asuransi itu ada 3. Yang pertama asuransi unit link, asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Tapi sobat wakaf jangan sampai salah menduga investasinya itu digaransi, kemudian investasinya menjadi legasi atau wasiat. Faktanya adalah asuransi unit link, proteksinya digunakan untuk santunan dan investasinya untuk membiayai proteksi asuransi itu sendiri, gitu. Kemudian yang kedua adalah asuransi tradisional, jadi tidak dikaitkan dengan investasi, murni untuk misalnya asuransi kesehatan, kemudian untuk asuransi jiwa sendiri, terus kemudian asuransi sakit kritis, jadi tidak ada unsur investasi. Yang ketiga adalah asuransi dikaitkan dengan tabungan, istilah kerennya asuransi endowment. Dan alhamdulillah
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia per bulan Oktober kemarin mengeluarkan fatwa terbaru mengenai endowment dan insya Allah semakin hari semakin variatif produk asuransi jiwasraya dan kami sudah punya plan untuk meluncurkan di bulan Maret. Jadi semakin hari semakin banyak variasi produk yang bisa dipilih oleh sobat wakaf dan kita bisa jadikan sebagai wakaf manfaat asuransi jiwasraya melalui Gerakan Wakaf Indonesia. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Sobat Wakaf. Ada banyak program, ada banyak varian, dan yang disampaikan oleh Pak Arsa tadi, itu nanti bisa dikunjungi di manakah Pak? Instagramnya adakah atau ada YouTube-nya? Kita punya berbagai macam platform sosial media, ada di LinkedIn, kemudian LinkedIn-nya PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kita juga punya YouTube-nya Manulife Indonesia. Kemudian khusus untuk produk syariah ada di Instagram manusia_berkah. Dan yang terakhir kita juga punya berbagai platform di Facebook serta di Gerakan Wakaf Indonesia yang kita lakukan hari ini ya. Betul. Iya. Jadi banyak ya linknya untuk Sobat Wakaf bisa mengetahui lebih lanjut tentang produk-produk dari Manulife Indonesia, terutama yang dari sisi syariahnya sendiri. Pak, kalau misalkan kita kan berwakaf itu ada orang yang berpendapat bahwa ketika kita berwakaf itu harus mengeluarkan uang 1 juta, 2 juta, bahkan nilainya ratusan juta begitu Pak ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi apakah memang demikian kalau misalkan asuransi itu dikawinkan dengan wakaf, nilainya itu ketika kita ikut apakah butuh biaya yang besar atau bisa kita sesuaikan sendiri Pak dengan kebutuhan kita? Pertanyaan yang menarik sekali. Jadi disesuaikan dengan profil, bahkan produk tradisional yang akan kita luncurkan itu affordable price. Disesuaikan dan kita ingin menyasar orang-orang yang belum punya asuransi, di mana asuransi sekali lagi saya sampaikan bahwa itu harus dipenuhi karena ingat seperti Mas Dani udah menikah Mas Dani. Alhamdulillah Pak. Waktu ketemu dengan calon pasangan janji hidup semati ya. Iya, betul ya. Hidupnya menafkahi keluarga setiap bulan dan matinya salah satunya melalui santunan asuransi jiwa dan itu merupakan satu kewajiban bagi kita. Oke, jadi wajib Pak ya. Wajib karena tidak boleh meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah itu tersurat di surat An-Nisa ayat 9. Betul. Begitu Mas Dani. Jadi harus punya asuransi Mas Dani. Asuransi syariah ya. Dan sobat wakaf dimanapun berada. Oke, jadi mudah banget Pak ya untuk gabung asuransi syariah itu. Mudah sekali. Terutama dengan asuransi wakaf itu pahala juga dapat begitu ya. Perlindungan pun juga dapat. Keluarga yang ditinggalkan nantinya juga akan dapat manfaatnya begitu. Apalagi kalau kita masuk rumah sakit gitu Mas Dani ya. Kita sudah punya asuransi kesehatan syariah gitu ya, tidak perlu bawa kartu, cukup lihatkan saja HP dan itu cashless, tidak hanya di Indonesia tapi di semua negara, gitu. Jadi betul-betul kita mengikuti kondisi market, di mana semakin hari semakin go digital. Semua prosesnya pun dilakukan secara digital. Jadi asuransi syariah bukan kekunoan tapi kekinian. Iya, bukan kuno-kuno ya, Bapak Ibu atau Sobat Wakaf, tapi semakin kekinian dan semakin memudahkan untuk diakses di perangkat gadget masing-masing. Betul, betul sekali. Terakhir mungkin Pak Arsa untuk bisa menyampaikan pesan kepada para Sobat Wakaf ini untuk tidak khawatir nanti bisa ikut gabungan bersama Gerakan Wakaf Indonesia, terutama juga Manulife Indonesia untuk terus berpartisipasi aktif ya mengikuti asuransi syariah, terutama di Manulife Indonesia. Oke, terima kasih Mas Dani. Mari menabur berkah, menuai berkah bersama-sama dengan asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan wakaf. Karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anak, pasangan, keluarga, tapi juga dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan, terutama oleh umat. Begitu Mas Dani. Ya, untuk selengkapnya nanti berbagai macam platform bisa diakses saja Manulife Indonesia begitu Pak ya. Ya, dan kita juga punya website officialnya manulife-indonesia.co.id. Oke, Manulife-Indonesia. Yes. Kemudian .co.id. Silakan ya Sobat Wakaf, nanti juga linknya akan kita tag di bawah sini untuk memudahkan begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Arsa. Ya, demikianlah Sobat Wakaf ya, manfaat penting dari asuransi syariah. Semoga nanti kita bisa mengikuti. Tentu kita akan lanjutkan di podcast-podcast yang akan datang yang akan membahas tentang perkembangan wakaf saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.